Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dermawan dari Kepala 1 dengan NPM 411-821-911-90017. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang UAS P3D. Yaitu dengan konsep dasar dan teori pertumbuhan. Menurut Supriyasa dalam sejarahku Tom 30 September 2003, pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel serta jaringan seluler yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau seluruhnya jadi bersifat kuantitatif, sehingga dengan demikian dapat diukur dengan menggunakan satuan panjang atau satuan berat. Jadi sini pertumbuhan berkaitan dengan perubahan besar jumlah, ukuran dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu. Yang diukur dengan ukuran berat, ukur panjang, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatan. Begitu pula pertumbuhan mencakup perubahan yang semakin sempurna dalam sistem jaringan, saraf, dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Nah, maka dengan demikian pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan dan proses pematangan fisik. Nah, ini yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu normal. Nah, pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang heterogener dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Nah, jadi pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang mengangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan memiliki ciri. Nah, contohnya satu, dalam pertumbuhan akan menjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, tingkar kepala, tingkar lengan, tingkar dada, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, dalam pertumbuhan juga dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Nah, yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleksi tertentu. Nah, yang keempat, dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan, seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, atau dada. Pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia sebelum lahir hingga dia dewasa. Semasa sebelum lahir, manusia merupakan pertumbuhan yang perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal bentuknya organ-organ tubuh yang tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan fisik manusia
lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Nah, proses perkembangan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Selama setahun pada dalam pertumbuhannya, ukuran panjang badannya akan bertambah sekitar sepertiga dari panjang kalinya. Nah, sejak lahir hingga dengan umur 25 tahun, perbandingan ukuran badan manusia dari pertumbuhannya akan dikurang proporsionalnya pada awal perbentukan manusia, kehidupan sebelum lahir atau prenatal, sampai dengan proporsi yang lebih ideal di masa dewasa. Nah, pertumbuhan fisik baik secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik seseorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak secara tidak langsung. Pertumbuhan dan perkembangan fungsi fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri dan bagaimana dia memandang orang lain. Nah, ini yang B, kecerdasan intelek. Intelek merupakan intelek, merupakan kata lain pikir. Nah, perkembangan sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Anak pikir pada masanya menunjukkan fungsi otak, maka kemanapun intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Nah, adapun tahap nih merupakan kognitif menurut Piaget, yaitu sebagai berikut. Yang kan tahap pertama masa sensori motor. Contoh masa ketika bayi menggunakan sistem penggeraknya dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Dan B, tahap kedua masa operasional. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu yang tidak ada. Yang C, terhadap ketiga. Tahap ketiga, anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, nah yaitu identifikasi, sama lain dengan mengenali sesuatu. Yang B, negasi, mengingkari sesuatu. Nah, yang C, reprovokasi, mencari hubungan imbal balik antara beberapa hal. Dan yang D, tahap keempat, masa operasional. Pada tahap ini seseorang bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Dia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan yang telah dia lakukan atau dia tentukan. Nah, ini yang C tentang temperamen ya, atau bisa disebut dengan emosi. Nah, rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak hal yang dibutuhkannya. Kebutuhan setiap orang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu contohnya sebagai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan itu ada yang primer yang harus segera dipenuhi kebutuhannya, dan kebutuhannya sekunder yang dapat pemenuhannya dapat kita lakukan atau kita lakukan. Nah, jika kebutuhan primer tidak segera dipenuhi, maka seorang akan kecewa dan sebaliknya. Nah, temperamen adalah gaya atau perilaku karakteristik individu dalam merespon. Alih-alih mempertimbangkan sangat tertarik dalam mengenai temperamen bayi. Sebagai bayi sangat aktif menggerak-gerakkan tangannya, kaki, dan mulutnya dengan keras. Sebagian lagi lebih tentang sebagai anak menjalani lingkungannya dengan giat pada waktu yang lama dan pasif dan acuh tidak acuh. Gaya-gaya perilaku tersebut di atas menunjukkan temperamen seseorang yang menurut Thomas ada 3 tipe dasar nih temperamen, yaitu mudah, sulit, dan lambat untuk
dibangkitkannya. Nah, yang pertama contohnya itu satu, anak yang muda umumnya mempunyai suasana hati yang positif dan dapat dengan membentuk kebiasaan yang teratur, serta dengan mudah pula menyelesaikan diri dengan pengalaman baru. Yang kedua, anak sulit cenderung untuk beraksi secara negatif, secara menangis dan lambat untuk menerima pengalaman baru. Nah, yang ketiga, anak yang lambat untuk dibangkitkan mempunyai tingkat kegiatan yang rendah, kadang-kadang negatif dan kadang-kadang penyesuaian diri yang rendah dengan lingkungan atau pengalaman baru. Temperamen juga adalah karakteristik bayi yang baru lahir akan dibentuk dan dimodifikasi oleh pengalaman-pengalaman anak pada masa berikutnya. Next. Nah, sosial ya. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi akan telah menjadi anak yang seterusnya menjadi dewasa akan mengenal lingkungan yang luas dan mengenal banyak manusia. Perkenalan dengan orang lain dimulai dengan mengenal ibunya, kemudian mengenal ayahnya dan saudara-saudaranya, dan akhirnya mengenal manusia di luar lingkungan atau di luar keluarganya. Nah, selanjutnya manusia juga yang dikenalnya semakin banyak dan amat heterogen. Namun pada umumnya sikap pada setiap anak akan lebih tertarik pada teman sebayanya, teman dari kecilnya. Anak membentuk kelompok sebaya sebagai daun dunianya, memahami dunia anak dan kemudian dunia pergaulan yang lebih luas. Nah, akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap manusia pada akhirnya mengetahui bahwa manusia itu saling membantu dan dibantu, memberi dan saling memberi. Perkembangan intelektual kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan serta perbuatan seperti berpikir, mengamati, meningkat, menganalisis, mengevaluasi, mencegah persoalan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Intelek adalah kekuatan mental yang menyebabkan manusia dapat berpikir aktif yang berkenaan dengan proses berpikir. Inteligensi adalah kemampuan yang diperoleh melalui keturunan dan tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, dalam batas-batas tertentu lingkungan turut berperan dalam pembentukan inteligensi. Nah, hubungan antara lain intelek dengan tingkah laku, kemampuan berpikir abstrak menunjukkan perhatian seseorang pada kejadian peristiwa yang tidak dapat konkret seperti pilihan pekerjaan, seorang hidup bermasyarakat. Nah, pilih-memilih pasangan hidup yang sebenarnya masih jauh di depannya, dan lain-lain. Bagi remaja, corak perilaku pribadinya di hari depan dan corak tingkah lakunya. Nah, sekarang kemampuan abstraksi akan berperan dalam perkembangan pribadiannya. Mereka juga dapat pemikiran perihal itu sendiri. Pemikiran itu berwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian seseorang tentang dirinya tidak selalu diketahui oleh orang lain, bahkan sering terlihat besar seseorang untuk menyembunyikan dan merahasiakannya. Pemikiran namanya sering dipengaruhi oleh Salmio. Karakteristik inteligensi pada masa remaja tidak dapat mudah diukur karena tidak mudah terlihat perubahan kecepatan perkembangannya. Kemampuan tersebut pada umumnya umur 3 sampai 4 tahun pertama menunjukkan perkembangan kemampuan yang hebat. Selanjutnya akan terjadi perkembangan yang teratur. Pada masa remaja kemampuan untuk mengatasi permasalahan majemuk bertambah. Nah, pada awal masa remaja, kira-kira pada umur 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasi
formal, berpikir secara abstrak. Nah, pada masa ini remaja telah berpikir dengan mempertimbangkan hal yang mungkin tidak samping hal mudah nyata, atau berpikir operasional, formal, demikian dua penyelesaian suatu masalah. Seorang remaja akan mengawalnya dengan berpikir teorik. Dia menganalisis masalah dan mengajukan cara penyelesaian hipotensi. Pada dasarnya, pengajuan hipotensi itu menggunakan cara berpikir induktif di samping deduktif. Nah, oleh sebab itu, sifat berpikir ini sebenarnya mencakup deduktif ataupun induktif hipotensi. Nah, yang kedua berpikir operasional, juga berpikir kombinatoris. Nah, ini sifat merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubungan dengan sejarah bagaimana melakukan analisa. Berpikir operasional formal terlebih dahulu secara teorik membuat matriks mengenai macam-macam kombinasi yang mungkin, kemudian secara sistematik mencoba mengisi sel matriks tersebut secara empirik. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek. Nah, contohnya satu ya, faktor heredititas sejak dalam kandungan. Nah, anak ini telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Nah, secara potensi anak telah membawa kemungkinan apakah akan terjadinya kemampuan berpikir setara normal, di bawah normal, atau di atas normal, maupun mempengaruhi lingkungan secara menentukan perkembangan intelektual anak. Nah, yang B, faktor lingkungan, kecerdasan seorang anak dapat berkembang jika lingkungan memberikan kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Nah, ini mempengaruhi perkembangan intelek dalam lingkungan antara lain. Nah, contohnya satu, bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang hingga mampu berpikir reflektif. Nah, yang kedua, banyaknya pengalaman-pengalaman memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir rasional. Nah, yang ketiga ini adanya kebebasan berpikir sehingga anak dapat memecahkan masalah dan menarik kesimpulannya. Nah, ini faktor-faktor lingkungan seseorang berbeda-beda sehingga informasi dan pengalaman yang diperoleh. Contohnya misalnya ada contohnya satu, keluarga adalah faktor yang paling penting, di mana pihak keluarga khususnya orang tua harus memberikan informasi dan pengalaman sehingga anak dapat memiliki berbagai kemampuan dan cara berpikir yang cepat. Nah, yang B, sekolah adalah lembaga formal yang bertanggung jawab meningkatkan perkembangan anak. Kita sebagai pendidik harus dapat mengetahui cara untuk meningkatkan perkembangan intelek anak. Yang C ini memperkembangkan bakat khusus peserta didik remaja. Nah, yang pertama, pengertian bakat sifat yang dianggap sebagai kemampuan individu untuk menerima latihan atau respons seperti bahasa, musik, dan lain-lain. Nah, yang kedua, jenis bakat khususnya, setiap individu memiliki bakat khusus yang berbeda. Nah, yang B ini usaha pengenalan bakat, mula-mula terjadi pada bidang kerjaan, nah, kemudian pada bidang pendidikan. Yang C, pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat khusus bisa dilakukan di bidang bakat apa. Nah, bakat tersebut berfungsi matematika, misalnya contohnya matematika, seni, musik, dan lain-lain. Nah, yang D, bakat khusus bergantung pada kebudayaan tempat seorang individu dibesarkan. Nah, yang E, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak. Nah, yang ketiga nih, hubungan bakat dan prestasi. Contohnya A, dengan adanya bakat seseorang dapat mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Nah, yang B, bakat yang tersalurkan, orang tua juga harus menyadari dan berupaya agar anak mendapatkan pengalamannya yang baik untuk pengembangan bakat. Nah, minat dari anak juga itu harus
dan diri sendiri yang bersangkutan atau yang berhasil supaya lebih diukur. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Nah, contohnya di sini ada anak itu sendiri, misalnya harus anak itu berminat dengan pelajarannya, kurang termotivasi, kurang mempunyai hambatan pribadi. Lingkungan anak juga orang tua harus mampu menyediakan sarana dan prasarana kesempatannya. Nah, yang B, perkembangan hubungan sosial peserta didik. Nah, contohnya seperti satu, pengertian hubungan sosial teori psikologi tentang menggunakan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah, tahapan, dan jenjang. Kehidupan pada anak masa dasar merupakan kemampuan berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budayanya. Nah, manusia juga sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Sosialisasi juga pada dasarnya merupakan proses menyelesaikan diri terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian dijelaskan bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun sampai orang tua. Yang kedua ini karakteristik perkembangan remaja dalam penyelesaian diri terhadap lingkungan. Remaja mulai memperhatikan sebagai nilai dan norma pergaulan yang berada dengan norma yang berlaku di keluarganya. Dia mulai memahami nilai dan norma pergaulan dalam kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok orang dewasa, dan kelompok orang tua. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Penetapan pilihan kelompok yang didasari oleh berbagai pertimbangan seperti moral, ekonomi, minat, kesamaan, bakat, dan kemampuan. Nah, nilai positif dari kehidupan kelompok adalah tiap-tiap anggota belajar berorganisasi, mengiring pemimpin, dan mematuhi peraturan kelompok. Penyelesaian diri dalam kelompok kecil terdiri dari pasangan remaja berbeda dengan jenis menjadi permasalahan yang cukup berat. Nah, dalam hal ini kemampuan intelektual dan emosional mempunyai pengaruh yang kuat. Nah, demikian presentasi dari saya, Alif Darmawan. Dengan salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.